Manchester United nampaknya ketagihan belanja di PSG. Terbaru, raksasa Premier League itu dilaporkan ingin memboyong Randal Kolo Muani dari Les Parisiens. Manchester United ingin merekrut Muani sebagai bagian dari lini serang mereka. MU berpotensi bisa mengamankan jasa Muani dari PSG. Sang striker saat ini bukan lagi pilihan utama Luis Enrique di PSG. Jadi jika MU memberikan tawaran yang bagus, maka PSG dengan senang hati akan melepas kepergian sang striker. Manchester United dikabarkan harus siap keluar uang dalam jumlah banyak untuk merekrut Muani dari PSG. Sang striker masih terikat kontrak di PSG hingga tahun 2028 dan ia diperkirakan akan dihargai sekitar 80 juta euro oleh klub Prancis tersebut. Striker Manchester City Erling Haaland mendapat sorotan atas aksinya melempar bola ke bek Arsenal Gabriel Magalhaes. Namun, Haaland mengaku tidak menyesal telah melakukannya. Dalam sesi konferensi pers jelang laga Norwegia versus Slovenia, Haaland buka suara soal insidennya dengan Gabriel. Menurutnya, apa yang terjadi di lapangan tetap berada di lapangan. Saat itu suasana sedang panas, dan banyak hal terjadi dalam pertandingan itu, kata Haaland dilansir ESPN. Hal-hal yang terjadi di lapangan akan tetap ada di sana, dan begitulah adanya. Haaland juga mengaku sama sekali tidak menyesal telah melempar bola ke kepala Gabriel dari belakang. Saya tidak menyesali banyak hal dalam hidup, imbuh Haaland. Ten Hag selalu menjadikan pencapaiannya meraih 2 trofi di Manchester United untuk berkelit dari tekanan. Saha pun meminta Ten Hag untuk tidak mencari-cari alasan. Mereka selalu mencari alasan, dan saya merasa frustrasi dengan komunikasinya. Dia tidak bisa mengatakan memenangkan trofi sudah cukup. Anda tidak bisa kalah dalam semua pertandingan ini dan hampir menerimanya. Saya tidak mengatakan dia menerimanya, tetapi dia berkelit yang tidak dapat diterima. Dia tidak menempatkan dirinya sendiri di garis tembak. Sebagian besar adalah pemain atau cederanya, tetapi tidak pernah taktiknya. Menurut laporan Thea Emtal, Manchester United sangat serius ingin mendatangkan Chilwell di bulan Januari 2025 nanti. MU saat ini mengalami masalah dengan sektor kiri pertahanan mereka. Pasalnya Luke Shaw dan Tyrell Malacia mengalami cedera dan cedera mereka rentan kambuh. Itulah mengapa MU menilai Chilwell bisa jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Menurut laporan yang sama, perwakilan MU dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan agen Chilwell. Mereka mengutarakan ketertarikan untuk merekrut sang bek. Mereka juga menawarinya kesempatan bermain reguler di skuad Setan Merah. Proses diskusi ini masih berlanjut hingga saat ini. Belum diketahui apakah Chilwell bakal tertarik untuk pindah ke MU atau tidak. Barcelona mendatangkan Lewandowski dari Bayern Munchen pada Juli 2022 lalu. Blaugrana harus merogoh kocek sekitar 50 juta euro, cukup mahal untuk ukuran striker 33 tahun pada saat itu. Selayaknya pemain top lain, Lewandowski juga memiliki klausul pembelian dalam kontraknya. Jadi, selain membayar Bayern Munchen, Barca juga harus membayar sekian persen kepada klub-klub Lewandowski yang sebelumnya. Persentase dan nominalnya berbeda-beda, tapi menurut Sport, kira-kira Barca masih utang sekitar 10,4 juta euro kepada Bayern Munchen, ditambah utang kepada 6 klub berikut ini. Ten Hag saat ini telah memasuki musim ketiganya di Manchester United. Sampai sejauh ini, pelatih asal Belanda itu telah mendatangkan banyak pemain di bursa transfer. Manchester United menghabiskan lebih dari 200 juta euro pada bursa transfer musim panas kemarin. Mereka merekrut Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee dan Noussair Mazraoui. Sayangnya, para pemain baru yang sudah didatangkan Ten Hag masih belum mampu mendongkrak performa Manchester United. Mereka saat ini tengah terpuruk di papan tengah klasemen Premier League. Karena performa Manchester United tidak bagus, Ten Hag kembali mendapat kritik. Van Basten menyatakan bahwa pemain yang didatangkan Ten Hag hanya kelas 2 dan tidak akan meningkatkan Manchester United. Mantan kiper Liverpool David James menganggap Mikel Arteta telah membuat kesalahan dengan menjual Emiliano Martinez. Emiliano Martinez sekarang menjadi kiper yang tangguh di Aston Villa. Menurut James, pemain asal Argentina itu bisa menjadi kiper yang sempurna buat Arsenal. Dia punya karakter, dia pemain yang hebat, dia ingin bermain di pertandingan terbesar, kata James dalam podcast Seaman Size. Ketika Anda melihat situasi Raya dan Ramsdale di Arsenal, dan jelas Martinez diizinkan pergi karena Bernd Leno, yang merupakan kiper yang bagus. Tetapi saya pikir Martinez akan menjadi kiper yang sempurna untuk Arsenal saat ini.
Menurut laporan Sky Germany, Omar Marmoush mulai menarik perhatian karena penampilan apik di Bundesliga. Dengan Liverpool menjadi salah satu dari sejumlah klub yang memantau perkembangannya, The Reds siap untuk mengejar bintang Frankfurt tersebut di bursa transfer mendatang. Marmoush juga dikabarkan tertarik dengan kesempatan untuk bermain bersama rekan senegaranya, Mohamed Salah di level klub. Namun, diketahui bahwa pemain berusia 25 tahun ini tidak memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya. Jadi calon pembeli kemungkinan harus mengeluarkan sejumlah uang yang signifikan untuk mendapatkan sang bintang yang sedang naik daun ini. Arsenal dihadapkan dengan krisis cedera, mulai dari Martin Odegaard, Ben White, Jurrien Timber, dan Kai Havertz, sampai mundur dari skuad timnas Jerman karena cedera lutut. Alexander Zinchenko dan Kieran Tierney juga masih berada di ruang perawatan. Tidak berhenti di situ, Arteta tampaknya akan menghadapi masalah yang lebih besar. Setelah FA Ghana mengonfirmasi bahwa Partey akan tetap tinggal di London, Thomas Partey terpaksa dicoret dari daftar skuad Ghana untuk jeda internasional mendatang, karena cedera yang mereka alami pada akhir pekan lalu. Di musim panas kemarin, sempat tersiar kabar bahwa Barcelona ingin berpisah dengan Lewandowski. Di usianya yang sudah menginjak 36 tahun, sang striker dinilai mengalami penurunan performa. Namun striker asal Polandia itu berhasil membungkam para pengkritik. Sejauh ini ia tercatat, sudah mengemas total 12 gol dan 2 assist, dari 11 penampilan untuk Barcelona. Ketika ditanya apa rahasianya bisa gacor, Lewandowski mengakui secara terbuka, bahwa ia menjadikan Ronaldo panutan dalam karirnya, terutama dalam aspek menjaga kondisi tubuh. Chelsea sangat tertarik untuk mengamankan jasa Theo Hernandez untuk memperkuat timnya. Enzo Maresca menilai, sang bek merupakan salah satu bek kiri terbaik di dunia saat ini. Ia dinilai mampu memberikan performa yang impresif di timnya. Alhasil ia meminta manajemen Chelsea untuk memproses transfer sang bek di tahun 2025 mendatang. Chelsea sendiri dilaporkan harus siap uang dalam jumlah besar untuk merekrut sang bek. Ia dikabarkan hanya bisa dilepas di kisaran 60 juta euro di tahun depan. Daftar cedera Juventus dipastikan bertambah. Terbaru, Teun Koopmeiners dikonfirmasi akan menepi sejenak akibat cedera. Menurut laporan Fabrizio Romano, Koopmeiners mengalami cedera di bagian tulang rusuknya. Ia mengalami retak di tulang rusuk kiri keduanya. Tidak hanya retak, tulang tersebut juga mengalami sedikit dislokasi. Alhasil sang bek tidak bisa beraktivitas terlebih dahulu dan akan menjalani terapi untuk menyembuhkan cedera tersebut. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United sedang melakukan perombakan di tim mereka. Setan Merah sedang merombak skuad mereka, salah satu posisi yang mereka cari adalah lini tengah. MU butuh gelandang baru, untuk menggantikan Christian Eriksen dan Casemiro, yang kabarnya tahun depan akan mereka lepas. Dilansir Todo Fichajes, Manchester United berencana untuk mengamankan jasa Aurelien Tchouameni dari Real Madrid. Menurut laporan TAM Talk, Al Nassr sudah menetapkan De Bruyne sebagai incaran utama mereka di tahun 2025. Salah satu cara bagi Al Nassr untuk menarik De Bruyne ke Arab Saudi adalah dengan menawarkan gaji fantastis untuk sang gelandang. Tidak tanggung-tanggung, De Bruyne akan ditawari gaji sebesar 1 juta pounds per pekan. Angka ini naik hampir 2 kali lipat dari gaji yang ia terima di Manchester City. Itulah mengapa Al Nassr berharap De Bruyne tergoda dengan tawaran mereka itu dan pindah ke Arab Saudi di tahun depan. Juventus baru-baru ini mengalami situasi yang sulit. Bek mereka Gleison Bremer mengalami cedera lutut yang parah. Sang bek dikonfirmasi tidak bisa memperkuat si Nyonya tua hingga akhir musim nanti. Alhasil mereka mulai berburu bek tengah baru di awal tahun 2025 mendatang. Dilansir Gazzetta dello Sport, Juventus kini sudah memiliki target untuk posisi tersebut. Mereka berencana untuk merekrut bek Leicester City, Wout Faes. Timnas Indonesia gagal memetik kemenangan di pertandingan ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhadapan dengan Timnas Bahrain, skuad Garuda dipaksa bermain imbang dengan skor 2-2. Timnas Bahrain berhasil unggul terlebih dahulu melalui tendangan bebas Mohamed Marhoon. Namun Timnas Indonesia mampu membalikkan kedudukan berkat gol Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Namun sayang di masa injury time, Marhoon mencetak gol keduanya sehingga skor menjadi 2-2. Berkat tambahan 1 poin ini, Indonesia turun ke peringkat kelima dengan raihan 3 poin dari 3 laga. Sementara Bahrain juga harus turun ke peringkat keempat dengan raihan 4 poin dari 3 laga.
Prancis meraih kemenangan telak atas Israel dengan skor 4-1 dalam pertandingan UEFA Nations League yang berlangsung di Bosch Arena. Kali ini, 4 gol Prancis dicetak oleh Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku dan Bradley Barcola. Israel sempat menyamakan kedudukan di menit ke-24 melalui aksi Omri Grandelman. Dengan hasil ini Prancis finish di peringkat kedua klasemen Ligue A Grup 2. Pasukan Didier Deschamps mengoleksi 6 poin, selisih 1 poin dari Italia di puncak, sedangkan Israel di posisi terbawah tanpa poin. Timnas Italia gagal meneruskan tren positif di UEFA Nations League pada matchday ketiga. Bermain di Stadion Olimpico, Italia harus puas hanya bermain imbang dengan skor 2-2 melawan Belgia. Gli Azzurri unggul 2 gol dalam 24 menit pertama melalui Andrea Cambiaso dan Matteo Retegui. Namun, pengusiran Lorenzo Pellegrini memberi keuntungan kepada Belgia, yang kemudian menciptakan gol balasan dari Maxime de Cooper dan Leandro Trossard. Dengan 1 angka yang diperoleh, Italia memuncaki klasemen setelah mengumpulkan 7 poin dalam 3 laga. Sementara Belgia di peringkat ketiga dengan koleksi 5 poin. Inggris secara mengejutkan harus bertekuk lutut, dengan skor 1-2 dari Yunani dalam lanjutan UEFA Nations League. Gol-gol tim tamu tercipta lewat kaki Vangelis Pavlidis di menit 49 dan 94. Sedangkan gol balasan tuan rumah dicetak Jude Bellingham. Hasil ini membuat Yunani kokoh di puncak klasemen, Grup 2 Liga B dengan koleksi 9 poin. Sedangkan Inggris tertahan di peringkat kedua dengan 6 poin juga, hanya saja mereka kalah selisih gol.